Benang merahnya begini, leader itu adalah seseorang yang bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Jadi ketika berdampak berarti apa? Seorang leader mesti mampu menciptakan leader-leader baru di bawahnya. Jadi kalau seorang leader tidak pernah memberikan tongkat estafet, maka dia bukanlah seorang leader yang baik. Ya. Jadi leader harus rela berbagi dan dia siap digantikan oleh siapapun dan kapanpun. Karena dia sudah siap nih, di bawah saya sudah siap, yuk silakan menggantikan saya. Kalau saya punya singkatan leader nih, jadi saya sering ngajar, saya bikin satu singkatan yang gampang nih. Leader, L-nya tuh lead. Jadi seorang pemimpin itu mesti bisa ngelit. Kalau pemimpin nggak bisa ngelit, nggak punya supporter nih, bahaya kan? Berarti dia nggak bisa di depan. Artinya dia tidak bisa mengarahkan ini larinya mau kemana, visinya kemana, nggak bisa narik gitu. Kemudian E-nya adalah example. Jadi seorang pemimpin mesti kasih contoh. Tanpa contoh, maka di bawah akan bingung, Pak. Tadi teladan tadi ya, Pak ya, harus ada teladan. Kalau pemimpinnya baik, jadi kita dari anak buahnya kita tahu siapa pemimpinnya. Ketika kita masuk ke kantor ini, leadernya siapa, ini ketahuan nih. Ya Pak ya, seperti itu kerasa. Dari gitu. anak buah udah, dari pintu gerbangnya udah kecium Pak ya? Iya betul, kerasa, baunya udah sama. Lalu A-nya leader A itu attitude. Leader mesti punya attitude atau sikap yang baik dan aptitude. Aptitude dia artinya punya kemampuan atau skillful. Dia mesti punya sesuatu yang baik yang mesti ditularkan. Kemudian D-nya ada disciple and discipler. Artinya mesti seorang pemimpin harus pernah menjadi seorang murid, Pak. Harus pernah menjadi follower. Baru setelah itu dia baru bisa mencetak pemimpin-pemimpin baru. Kemudian E berikutnya energy and energizer. Energy and energizer artinya pemimpin mesti punya energi dan dia mesti jadi energizer. Jadi nyetrum tadi Pak, kalau istilahnya Pak Agustinus harus bisa nyetrum sekelilingnya supaya semangatnya sama. Kemudian R, pemimpin harus bisa memberikan result. Hasil. Ini loh saya memberikan hasil. Ini contohnya kalau kita lihat pemimpin kita sekarang di DKI kasih contohnya, oke, kalinya bersih, resultnya ada gitu misalnya. Jadi style bagus. S-nya adalah mesti punya sistem. Pemimpin mesti create system and support system. S-nya. Jadi support and system. Jadi kalau pemimpin ketika dia pergi dari perusahaan itu atau pergi dari organisasi itu, organisasinya hancur itu atau perusahaannya hancur, dia bilang, tuh sejak saya tinggal perusahaannya sekarang lihat tuh, jadi nggak bagus. Itu bukan leader. Leader yang bagus adalah ketika dia pergi dia bilang, walaupun saya sudah pergi, saya telah membuat pemimpin baru sehingga perusahaan itu sekarang makin berkembang dan saya telah meletakkan dasar yang benar di perusahaan itu. Itu kayak Ria itu Pak. Ria kalau sama mantannya gitu tuh, mantan saya tinggal. Berarti ini ya Pak ya, kalau itu semua sudah terpenuhi otomatis yang di bawah-bawahnya juga akan punya komitmen. Betul. Susah untuk membuat akhirnya yang di bawah-bawah ini punya komitmen sama seperti pemimpinnya gitu ya. Jadi dan pemimpin itu bukan soal training kepemimpinan, tapi ngomong keseharian bagaimana contoh yang diberikan dan continuous improvement terus lah.